Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, bercerita, sharing terkait dengan apa yang terjadi di channel YouTube Cibitex Indonesia ini, di mana sempat diretas atau dihack oleh orang lain sehingga kita kehilangan hak akses terhadap channel ini. Dan itu terjadi kurang lebih 3 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2021, kurang lebih tengah malamnya. Dan baru kita sadari di pagi harinya di tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 6 pagi. Dan lebih parahnya lagi, channel YouTube ini juga sempat dihapus secara permanen oleh pihak YouTube dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak peretas tersebut sesuai dengan email yang kita terima. Syukur alhamdulillah, tidak perlu menunggu lama, 1 hari setelah kita membuat pelaporan, akun YouTube, Gmail, dan AdSense itu sudah balik lagi ke kita. Baik, di video ini ada 2 hal yang ingin saya ceritakan. Pertama adalah kronologis kenapa hal ini bisa terjadi, kemudian proses recovery-nya atau langkah-langkah yang saya lakukan sehingga kesemuanya ini bisa balik lagi ke saya. Oke, pertama terkait dengan kronologisnya. Bermula dari email kerjasama yang saya terima. Salah satu yang saya curigai itu adalah dari perusahaan yang mengatasnamakan katanya berasal dari perusahaan ZTE. Jadi mereka itu kepengen saya untuk mempromotkan produk mereka, produk ZTE tersebut. Nah, terjadi beberapa percakapan atau komunikasi dengan menggunakan email. Singkat cerita, pada email yang terakhir tersebut sampailah pada perjanjian kontrak kerjasama dan mekanisme pembayaran. Ada link yang disertakan di sana, linknya itu adalah link Dropbox. Karena ini adalah Dropbox, kemudian saya bukalah ya. Saya membukanya dengan menggunakan smartphone dan menggunakan laptop yang biasa saya pakai juga untuk mengakses akun YouTube ini maupun AdSense dan seterusnya, begitu ya. Nah, jadi begitu saya buka link tersebut, saya downloadlah filenya. Kemudian saya perhatikan, ternyata file ini adalah dalam bentuk RAR. Kemudian saya unrar lah. Kemudian saya lihat ternyata file ini ikonnya adalah icon Word, ada huruf W-nya ya, seperti file dokumen Word lah begitu ya. Untuk extension dan ukuran tidak saya perhatikan. Saya bukalah, ternyata tidak bisa terbuka. Nah, pada saat itu saya berpikiran aplikasi Office yang terdapat pada smartphone yang saya pakai ini tidak mendukung. Lalu saya pindahkanlah filenya ini atau saya kopikanlah filenya ini ke laptop di mana saya pakai untuk melakukan editing maupun untuk mengupload file. Lalu saya buka, sama seperti yang terjadi pada smartphone, tidak bisa terbuka, hanya diam begitu saja. Barulah di saat itu saya perhatikan extensionnya. Ternyata extensionnya adalah executable atau exe. Lalu selanjutnya saya perhatikan ukuran filenya. Ternyata ukuran filenya itu ada 100 megaan. Gak mungkin dong ya untuk file Word yang isinya adalah kontrak kerjasama sampai 100 megabyte. Nah, di saat itu saya yakin nih akan usaha untuk peretasan terhadap data-data saya yang terdapat pada laptop ataupun pada smartphone. Namun saya tidak begitu khawatir. Kenapa? Karena untuk akun Google saya sudah menerapkan verifikasi 2 langkah. Saya sudah menciptakan kode cadangan. Saya juga udah mengkaitkan dengan email recovery. Jadi semua langkah-langkah yang disarankan oleh pihak Google semuanya sudah saya terapkan. Saya buka file attachment yang disertakan di dalam link Dropbox tersebut, itu saya buka di awal bulan September ya. Nah, tidak terjadi apa-apa di saat itu sampailah pada tanggal 18 Oktober di saat dimana akun saya atau akun YouTube saya ini atau channel YouTube saya ini tidak bisa dibuka lagi. Ternyata logout secara otomatis, kemudian saya coba login, masukkan password yang biasa saya pakai, bukan yang biasa, password yang memang untuk YouTube ini atau akun Google ini nggak bisa. Saya coba langkah recovery beberapa kali juga tidak bisa ya. Pada smartphone juga tidak bisa, hal yang sama yang terjadi. Karena ini adalah pagi hari, pikiran terpecah, harus ada aktivitas yang lain yang harus dilakukan juga, saya kesampingkan dulu. Jadi kalau seandainya ini terjadi pada teman-teman, fokus pertama yang harus dilakukan itu adalah bagaimana caranya kita bisa menghubungi pihak YouTube untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Nah, untuk menghubunginya ini ada berbagai macam cara. Pertama menggunakan fitur chat, kemudian menggunakan email, dan bisa juga menggunakan Twitter. Untuk chat itu baru bisa kita gunakan dengan menggunakan atau melalui akun YouTube yang sudah dimonetisasi. Kalau belum dimonetisasi nggak bisa menggunakan fitur chat tersebut. Begitu juga untuk emailnya. Nah, lalu selanjutnya kebetulan ada akun satu lagi yang sudah dimonetisasi.
Kemudian saya cobalah dengan menggunakan fitur email pertama kali ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sana, kemudian saya submit, dikirim menggunakan email. Kemudian saya gunakan juga fitur chatnya. Nah, kemudian saya juga mencoba menghubungi pihak tim support dari YouTube ini dengan menggunakan Twitter. Saya hubungi di alamat tim YouTube ya, nanti akan saya sertakan untuk email dan Twitternya di deskripsi video ini. Kemudian saya tweet ke sana, saya ceritakan kronologisnya, kemudian saya dikasih link untuk membuat pelaporan. Nah, namun untuk link tersebut ternyata itu bisa dibuka dengan menggunakan Gmail yang saya pakai untuk YouTube yang dihack ini. Nah, otomatis kan nggak bisa ya karena dia sudah dihack. Kemudian saya ceritakanlah akun tersebut tidak bisa lagi saya buka karena sudah dihack juga untuk akun Gmailnya. Lalu saya sertakan alamat email yang lain. Kemudian dengan menggunakan alamat email yang lain ini, untuk form pengisian pelaporan mereka tautkan sehingga saya bisa mengisinya ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki akun YouTube yang sudah termonetisasi yang lain, tidak perlu khawatir, bisa menghubungi via Twitter, kemudian ceritakan kronologisnya dan tuliskan alamat email yang lain yang nanti akan ditautkan dengan form pengisian pelaporan tersebut. Saya isi kemudian saya laporkan juga. Nah, setelah saya isi tidak beberapa lama kemudian ada email balasan, kemudian mereka lanjutkan ke tim yang terkait. Saya tunggu tuh ya. Nah, setelah saya tunggu, besok paginya di tanggal 20 Oktober 2021 sudah ada email yang masuk yang menginstruksikan langkah-langkah recovery. Saya cobakan langkah recovery tersebut pertama dengan menggunakan laptop. Ternyata laptop yang biasa saya pakai itu nggak bisa digunakan ya. Lalu saya coba dengan menggunakan smartphone, dan dengan menggunakan smartphone ini baru bisa dilakukan proses recovery tersebut. Untuk password yang terakhir itu teman-teman harus ingat, jangan sampai lupa password yang terakhir. Nanti itu juga akan dikirimkan kode verifikasi ke nomor HP yang kita tautkan ke email tersebut sebelumnya. Kemudian setelah itu ya singkat cerita emailnya atau Gmailnya sudah balik lagi ke saya. Setelah Gmail balik, kemudian saya buka AdSense. AdSense saya cek, itu aman semuanya, tidak ada data-data yang dirubah di sana. Nah, lalu setelah itu, setelah saya coba untuk membuka akun YouTube, ternyata sudah tidak bisa lagi. Akun YouTube-nya sudah dihapus secara permanen. Nah, shock ya pastinya ya. Sudah tidak bisa diakses lagi, kemudian saya hubungi lagi tim support dari YouTube ini. Kemudian mereka jawab akan dilanjutkan ke pihak yang terkait. Ya udah deh, saya tunggu tuh. Saya membukanya di pagi hari di tanggal 20 Oktober tersebut kemarin ya. Saya teruskan, kemudian setelah itu siangnya saya melaporkannya itu mungkin ya sekitar jam 10 atau jam 11 pagi kali ya. Belum ada email balasan dari tim support, namun saya iseng buka, ternyata sudah bisa dibuka. Ya, senang dong ya. Setelah saya perhatikan ternyata nama channel dirubah, logo channel juga dirubah. Kemudian semua konten itu di private sama mereka tapi tidak dihapus, dan ada satu file yang mereka upload yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut itu saya hapus segera. Jadi saya takut tuh nanti jangan-jangan kalau tidak saya hapus segera nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Untuk Gmail yang sudah bisa dikembalikan tadi, saya menerapkan lagi sistem security atau sistem keamanan walaupun sebelumnya sudah saya terapkan ya. Kemudian 2 langkah verifikasi saya aplikasikan lagi, kode cadangan juga saya sudah create lagi, kemudian email recovery juga sudah saya masukkan, nomor yang lain yang dibutuhkan untuk dihubungi apabila terjadi hal-hal yang lain yang tidak diinginkan juga sudah saya tautkan, semuanya sudah ya. Jadi kesimpulannya apa? Jika akun YouTube kita dihack atau diretas oleh orang lain, langkah pertama yang dilakukan itu segera hubungi pihak YouTube, baik melalui fitur chat ataupun email atau dengan menggunakan Twitter ya. Untuk chat dan email tentunya harus menggunakan akun YouTube yang lain yang sudah dimonetisasi. Jika tidak punya, bisa menghubungi menggunakan Twitter, ceritakan bahwasanya kita tidak memiliki akun yang lain yang sudah dimonetisasi, kemudian berikan alamat email yang bisa dihubungi atau yang dikaitkan dengan form yang akan kita isi tersebut, itu menggunakan Twitter ya. Silahkan isi dengan sebaik-baiknya, detail menceritakan permasalahannya dengan tidak menunggu waktu lama seperti saya, hanya 1 hari saja semuanya sudah balik seperti semula. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kasus yang sama, semoga saja hal ini segera bisa teratasi. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.